Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan praktik baik saya. Itu adalah Sugiman. Nah, Sugiman itu apa? Sugiman adalah akronim dari sugesti imajinatif menulis puisi dalam pembelajaran. Nah, itu dah yang best practice yang saya buat. Nah, saya itu membuat practice ini dengan alur start. Nah, situasi apa yang terjadi? Kenapa saya mengambil practice ini? Ada kondisi awal. Kondisi awalnya itu adalah kelas 8, khususnya kelas 8 dalam pembelajaran puisi itu belum mampu mengungkapkan ide atau gagasannya, perasaan melalui sebuah puisi. Kemudian mereka mengalami kesulitan mencurahkan perasaannya. Kemudian juga mereka itu susah untuk menulis puisi dengan hasil dia. Kebanyakan itu meniru atau menjiplak dari yang telah dia baca. Itu situasi yang pertama. Kemudian tantangan. Nah, tantangannya adalah ada 4. Yang pertama, murid mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide, perasaan, atau curahan hatinya ke dalam sebuah puisi, serta sulit memahami diksi yang tepat. Diksi yang mana sih yang bagus, gitu ya, sehingga karya yang dihasilkan kurang original. Kemudian keterbatasan dalam berimajinasi, karena dalam sebuah puisi itu harus berimajinasi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi puisi itu, kalau kita menulis puisi, kalau imajinasinya lebih tinggi, puisi itu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk menuangkan curahan hatinya, masih saya nggak, saya itu jelek atau gimana gitu, dia kurang percaya diri dengan hasil dia. Gitu. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang menarik atau yang tepat dalam pembelajaran puisi itu seperti apa sih untuk menggugah imajinasinya biar keluar gitu pas menulis puisinya. Karena ini kita materinya itu menciptakan pencipta puisi gitu ya. Ini adalah tantangan yang saya hadapi di sekolah. Nah, selanjutnya, ini aksi penerapan sugesti metode sugesti imajinatif dalam pembelajaran puisi. Apa aja sih yang saya langkah-langkah apa aja yang diterapkan? Yang pertama, proses ini dimulai dari menciptakan kondusif di kelas dulu. Nah, setelah kondusif, guru menampilkan gambar. Di sini saya menampilkan gambar. Kemudian setelah menampilkan gambar, contohnya gambar yang jenaka dulu, dipancing yang jenaka tuh, yang lucu, kemudian yang sedih juga, ada juga yang persahabatan sebagainya. Kemudian ada video inspiratif tentang perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu, untuk menggugah ekspresi imajinasi peserta didik. Kemudian mengajak anak-anak pejamkan mata kalian, kemudian hirup udara kalian, curahkanlah ke dalam sebuah pikiran. Selanjutnya, ini setelah anak-anak memejamkan mata, guru saya itu menyetel musik instrumen. Bahkan ada juga menyalakan aromaterapi biar merangsang imajinasi anak itu agar lebih dalam, karena puisi itu harus lebih dalam banget gitu untuk mencurahkannya. Kemudian guru memberikan sugesti berupa kalimat. Setelah anak itu tenang dan saya membutuhkan musik, guru secara verbal memberikan kalimat. Bayangkan anak-anak, di depan kalian itu ada orang tua kalian yang lagi berkeringat mencari nafkah untuk kalian. Nah, itu tuh bagus sekali untuk mencurahkan perasaannya. Jadi menuangkan perasaan yang tadinya sulit untuk mencurahkan perasaan, anak-anak itu gampang. Kemudian guru juga membacakan narasi imajinatif nih secara perlahan. Contohnya, bayangkan ada angin yang membawa pesan kepada kalian, anak-anak. Gimana kira-kira anginnya itu? Kemudian ada matahari yang menyapa kalian, anak-anak. Dan ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan lewat puisi itu, silahkan nanti. Kemudian anak-anak pejamkan, buka mata kalian. Nah, setelah anak-anak membuka, kemudian saya tanya sama anak-anak, apa yang kalian dapatkan? Ternyata ada yang, Pak, saya rindu sama orang tua saya. Pak, saya kesal sama kakak saya. Pak, saya rindu sama ibu saya, dan sebagainya. Kemudian anak itu menuliskan sebuah puisinya
luar biasa. Nah dari itu ini adalah termasuk ke dalam menggembirakan ya, itunya yang tadi itu yang pertama itu berkesadaran, yang selanjutnya yang video itu adalah menggembirakan dan bermakna karena dia menelaah, dan ini anak bisa membuat puisi itu termasuk ke dalam menggembirakan. Selanjutnya, ini ada satu lagi yang saya akan lihat, yang saya akan tampilkan. Nah ini contohnya. Nah saya mensugesti anak-anak gitu ya, biar anak-anak masuk ke dalam itu, ke dalam sanubarinya, langsung dia bisa mencurahkan isi-isunya. Itu aja singkat Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini responnya, hasilnya adalah penerapan metode suggestif. Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan anak itu bagus untuk menulis puisinya, lebih mampu mengekspresikan ide, memilih diksi yang variatif, dan mencurahkan perasaan, menghasilkan originalitas dalam puisi. Terus imajinasinya juga mereka pun berkembang melalui rangsangan visual tadi yang saya suguhkan, musik instrumental, kepercayaan dirinya meningkat. Kemudian anak-anak itu bisa kosakatanya lebih puitis. Nah ini adalah karya anak-anak yang tadinya Sudiman saya, tapi karyanya jadi Curdiman, curhat di mana-mana, bisa buat puisi dan sebagainya. Ini hasil karyanya. Nah ini Bapak Ibu hasil karya saya. Susah di ini ya. Ini hasil karyanya Curdiman, ini antologi curhatan anak-anak. Selanjutnya. Nah ini refleksi dari anak-anak. Dan terakhir, terima kasih. Praktik baiknya Sudiman, hasil karyanya Curdiman, terima kasih. Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam, terima kasih, kuhaturkan dari hati yang terdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, buat silakan. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen tingkat keberhasilan ini dilakukan di sekolah Bapak? Oke, terima kasih Ibu Rindu atas pertanyaannya. Kalau dipresentasikan, itu alhamdulillah dari anak-anak yang tidak bisa mencurahkan, belum mampu semuanya, ini 90% anak-anak bisa mencurahkan perasaannya dalam sebuah puisi. Gitu ya. Ken, terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.